Waalaikumsalam, Bu Nurul. Alhamdulillah, Bu Nurul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Pak. Terima kasih ya. Bu Nurul, kira-kira untuk hari ini sudah ada kesiapan untuk kita lakukan kegiatan supervisi? Alhamdulillah sudah siap Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira nanti materi yang akan disampaikan ke pertemuan kali ini kira-kira apa nanti Mbak Bu Nurul? Materinya itu tentang teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur. Ya. Terus nanti metode yang digunakan oleh Bu Nurul nanti apa kira-kira nanti, atau model pembelajaran yang akan diberikan oleh Bu Nurul pada saat kegiatan pembelajaran nanti? Ini saya pakai metode diskusi anak-anak itu membentuk masing-masing 5 kelompok untuk mendiskusikan teks deskripsi yang sudah saya sajikan di LKPD-nya. Terus kira-kira untuk yang RPP sudah siap seluruhnya? Sudah. Termasuk perangkat pembelajarannya yang lain? Siap semuanya, Pak. Oke. Kalau begitu kita langsung aja ke kelas untuk kita lakukan praktek pembelajaran. Sudah siap Bu Nurul ya? Siap, Pak. Oke. Kalau siap, mari kita ke kelas. Oke. Matur Bu Nurul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi diri kita. Untuk doa belajar dipimpin oleh Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terima kasih Mbak Nadia sudah dipimpin doanya. Oke anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang teks apa? Cerita? Fantasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Ini bisa dilihat di layar atas. Kita belajar SK 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Nah, ini adalah bab selanjutnya setelah bab cerita fantasi. Kita lihat dulu apa makna dari teks prosedur. Nah, ini pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses, baik pengoperasian, pengerjaan atau proses pembuatan. Jadi teks prosedur ini adalah cara atau proses dalam melakukan sesuatu, baik pengoperasian, pengerjaan atau proses pembuatan. Nah, teks prosedur ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Menjelaskan proses kegiatan secara tepat, akurat dalam mengikuti sebuah proses membuat, melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan suatu
adalah bagian tujuan. Yang kedua material, dan yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Kalau kita amati tiap bagiannya, untuk yang pertama bagian tujuan, berisi tujuan yang dimaksud dari pembuatan teks prosedur tersebut. Berarti isinya adalah tujuan. Yang kedua adalah bagian material, berisikan informasi mendetail tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu hal. Yang ketiga adalah bagian langkah-langkah, yaitu berisi cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu hal, dan bagian ini harus sistematis berurusan. Nah, kita lihat video ini ya. Nah. Ya, coba dilihat anak-anak ya, karena memang suaranya ini agak kecil. Iya, sebenarnya sudah full. Coba dilihat saja videonya. Nah, di situ ada Bu Nurul mau membuat sebuah es. Itu adalah bahannya. Nah, ini adalah bahan yang akan Bu Nurul siapkan untuk membuat es. Nah, nih, ada gelas dan lain-lain ya. Nah, ini proses, itu berarti tadi bagian material, memperkenalkan bahannya. Sekarang kita ke bagian langkah-langkah. Bisa diamati gambarnya. Mohon maaf untuk suaranya, ini tidak bisa dibesarkan. Yang ketiga, aduk perlahan agar gula larut. Selanjutnya, masukkan teh celup ke dalam gelas. Masukkan teh celup ke dalam gelas hingga warnanya berubah. Kemudian langkah selanjutnya, diaduk dulu biar merata. Nah, ini langkah yang ke-6, tuangkan susu full cream ke dalam gelas. Diaduk hingga merata atau tercampur teh dan susu full creamnya. Lalu terakhir tambahkan es batu secukupnya. Oke, diangkati dulu, dilihat dulu. Kemudian terakhir milk tea-nya siap untuk disajikan, atau dinikmati. Ini adalah contoh praktek dari proses teks prosedur. Oke, nah nanti tugas anak-anak sama, yaitu menulis strukturnya. Kalau dilihat dari video yang ditampilkan Bu Guru tadi, yang pertama ada Bu Nurul bagian tujuan, menjelaskan kenapa Bu Nurul membuat apa tadi? Milk tea. Nah, dibuat apa? Untuk menyegarkan apa?
bahan. Terus yang ketiga apa? Bagian langkah. Jadi nanti tugasnya sampean amati dulu. Ini adalah gambar apa? S2. Coba diamati dulu. Apa saja yang ada di dalam S2 itu? Ya, ada buah naga. Jadi nanti tugasnya sampean adalah menganalisis ini dalam bentuk strukturnya atau pada bagian struktur teks deskripsi. Berarti sampean mengisi bagian tujuannya, bagian materialnya, dan bagian langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu karena kita mengikuti kelompok yang minggu lalu ya. Jadi tetap dengan teman-teman yang sudah ada di bangkunya. Ini dinyatakan sebagai kelompok 1 seperti biasa. Ini kelompok 2 dan yang sebelah sana adalah kelompok 3. Jadi semuanya nanti menganalisis ini. Nah, kira-kira apa saja yang ditulis di struktur teks prosedurnya, mulai dari bagian tujuan, bagian material, dan bagian apa tadi? Langkah. Oke, ini dibagikan kertasnya apa? KPC-nya dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa dicopot ya, statusnya bisa dilepas. Nah, bisa dilepas. Nah, ini dibantu dulu dengan nah, jadi diamati dulu kira-kira yang ada di dalam S2 itu apa saja. Diamati terlebih dahulu. Nanti terus ditulis
Waktunya 25 menit ya untuk mengerjakan. Nanti setelah mengerjakan kita presentasi.
Sudah. Ini ada yang sudah selesai yaitu kelompok 2. Jadi nanti semuanya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur teks prosedur. Karena kelompok 2 sudah selesai, berarti kelompok 2 yang akan terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan.
sudah selesai terlebih dahulu, maka kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini diwakili oleh 2 teman yang ada di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pertama, bagian tujuan dapat dinikmati pada waktu siang atau waktu panas dan sebagai pendamping makanan. Kedua, bagian materi, alat dan bahan, alat, mangkuk, sendok, pisau, dan sepatu. Bahannya susu, buah naga, buah anggur, nutri gel, buah alpukat, buah mangga, es batu, buah nangka, dan gula cair. Coba diperhatikan ya. Nih, teman-temannya ada kakak kesini dulu. Nah, biar kelihatan temannya. Ini dia geser. Tiga, bagian makanan. Siap rokok dahulu. Masukkan buah mangga ke dalam rokok. Masukkan buah alpukat ke dalam rokok. Masukkan buah anggur ke dalam rokok. Masukkan hijau ke dalam rokok. Masukkan buah mangga ke dalam rokok. Masukkan buah nangka ke dalam rokok. Masukkan gula yang cair ke dalam rokok. Masukkan es batu ke dalam rokok. Tuangkan susu ke dalam rokok. Siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Adakah yang sudah selesai? Belum. Coba kalau dilihat dari kelompok 2 tadi ya, bahan dan alat dan bahannya ada. Kalau alatnya ada mangkok, sendok, pisau, dan tempat es batu. Apakah sama untuk kelompok 1 dan kelompok 3 alatnya? Sama? Ada sendok, ada pisau, ada tempat es batu, ada mangkok. Sama? Untuk alatnya sama? Sama. Oke. Untuk langkah-langkahnya juga kalau di kelompok 2 itu terlebih dahulu memasukkan buah-buahan, baru es batu dan gula serta susunya. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 juga sama? Adakah yang berbeda? Berbeda. Untuk kelompok 1 berarti berbeda. Kelompok 3 untuk langkah-langkahnya yang pembuatan es buah, apakah buah dulu atau es batu dulu? Buah dulu. Berarti sama dengan kelompok 2. Berarti ada perbedaan di kelompok 1. Tidak apa-apa. Nanti kita simpulkan di akhir diskusi. Yang sudah selesai kelompok 3? Sudah? Sudah kelompok 3? Ayo sini perwakilan info dengan siapa? Ayo sini dengan temannya. Ayo. Ini ya, kita lanjutkan kelompok 3. Coba diperhatikan, ini ada perwakilan kelompok 3 yang akan membacakan hasil diskusinya tentang teks prosedur. Teks prosedur cara membuat es buah. 1. Bagian tujuan untuk menyegarkan tenggorokan saat musim panas dan bisa dibuat untuk berbuka puasa. 2. Bagian material, alat dan bahan, buah mangga, buah nangka, buah alpukat, buah anggur, es batu, susu, mangkok, sendok, air gula, agar-agar, dan pisau. Bagian langkah. Pertama, siapkan mangkok, masukkan buah-buahan, air gula, dan susunya. Masukkan agar-agar dan masukkan es batu, lalu diaduk dan terakhir es buah siap disajikan. Terima kasih. Oke, kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Oke, kalau dilihat dari kelompok 3 ya,
kita lihat kalau yang kelompok satu tadi sama bisa dinikmati di siang hari. Apakah kelompok satu juga sama? S2-nya dinikmati di siang hari? Betul. Nah, berarti ada perbedaan di kelompok satu. Oke. Terus alat dan bahannya kalau dilihat dulu sama, ada mangkok, ada sendok, ada pisau dan mangkok juga sama dengan kelompok 2. Langkah-langkahnya pun sama. Terlebih dahulu memasukkan buah-buahnya, baru es batu ya. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, silakan kelompok 1. Perwakilannya juga bersama 2 temannya. Teks prosedur cara membuat S2. 1. Bagian tujuan untuk menyegarkan tenggorokan di musim panas dan bisa dinikmati setiap saat. 2. Bagian material alat dan bahan. 1 buah mangkok, 1 buah naga, 1 buah mangga, 1 buah alpukat, 250 ml susu kental manis, 1 buah es batu batang, 2 sendok selasi, 300 ml air putih, 1 buah sendok selai daun mint, 3 sendok agar-agar, 1 buah pisang. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kalau dilihat kelompok 1 ini ada sedikit perbedaan. Tahu letak perbedaannya di mana? Tahu? Di alat dan bahan. Kalau kelompok 1 ini lebih apa? Lebih mendekati sama dengan gambar es buah. Kenapa kok sama? Coba dilihat. Oh, sudah. Nah, coba dilihat, diamati dulu, dicermati. Di situ sudah benar semuanya menggunakan buah naga. Terus lagi ada buah alpukat, buah mangga, terus susu ya, gula cair, es batu, Nutrijel, apalagi? Nah, kalau di kelompok 1 tadi ada penambahan selasi sama daun mint. Jadi, nah itu daun mint. Ya, kalau dilihat gambar ini, Bu Nurul kan menyuruh mengidentifikasi es buah ini menjadi struktur teks prosedur. Jadi kelompok yang kelengkapan teks prosedurnya atau strukturnya paling tepat adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Nah, kenapa Bu Nurul menyuruh mengidentifikasi gambar yang sudah ada di LKPD-nya? Jadi memang yang ditelaah atau yang diidentifikasi adalah gambar yang sudah diberikan ke anak-anak semuanya. Jadi nggak boleh membayangkan yang di luar-luar. Bu, saya mau kasih anggur, saya mau kasih buah durian. Nah, sedangkan gambar yang dilihat atau yang diberikan adalah seperti yang ada pada layar besar ini. Jadi untuk 3 kelompok ini yang nilainya paling bagus adalah kelompok 1. Untuk kelompok 2
mulai dari persiapan memotong buah dan lain-lain. Oke anak-anak, dari diskusi ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, cara membuat es buah. Bagaimana caranya? Ya, yang sudah sampean tulis. Oke, paham ya? Nah, berarti kita sudah tahu bahwa teks prosedur adalah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses. Proses apa? Pengoperasian boleh, pembuatan boleh, pengerjaan juga boleh. Nah, yang kita tadi diskusikan bersama adalah proses pembuatan. Nah, besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar teks prosedur, proses pengoperasian dan juga pengerjaan. Nah, paham ya anak-anak ya untuk teks prosedur? Nah, tadi juga sama. Setiap menulis teks prosedur harus diperhatikan strukturnya. Ada berapa tadi? 3 ya. Bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. Oke. Karena waktunya juga sudah habis, anak-anak bisa berkemas, dimasukkan dulu semua alat tulisnya dan lain-lainnya bisa dimasukkan di dalam tas masing-masing. Sudah? Nah, kita sudah selesai di pembelajaran teks prosedur bagian pembuatan. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan anak-anak pelajari teks prosedur bagian pengoperasian dan juga bagian pengerjaan. Jadi nanti pengoperasian mungkin cara mengoperasikan apa ini? Laptop. Pengerjaan juga sama, mungkin membuat kursi. Nah, itu pengerjaan. Kalau pembuatan sudah jelas, kita arahnya ke makanan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita baca doa pulang. Doa pulangnya dipimpin oleh Naila. Silakan Naila bisa maju ke depan membantu teman-temannya berdoa. Oke anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Nurul bermanfaat bagi kita semua. Bu Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu selesai pembelajaran, gimana perasaannya? Senang Pak. Alhamdulillah. Menurut guru kira-kira pada saat pembelajaran tadi itu melihat anak-anak gimana? Kalau saya Rasanya semangat, antusias dan sebagainya. Bisa dinilai. Kalau saya lihat anak-anak, karena memang materinya kan menyenangkan Pak, teks prosedur ya, ada langkah-langkah, pembuatan, menyiapkan bahan dan alat. Kalau saya lihat anak-anak ini masih semangat, karena dengan tampilan gambar S tadi itu menyegarkan ya. Jadi semangatnya tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Kalau bisa di pembelajaran berikutnya bisa diupayakan dengan alat-alat dan bahan seperti itu, insya Allah anak tidak akan bosan
Cuman menurut saya perlu ada sedikit perbaikan. Misalkan dari segi pada saat pembuatan kelompok, ini karena kami memang tidak melihat anak sudah terbentuk kelompok dengan sendirinya. Tapi kalau bisa diupayakan supaya tidak terkesan memilih dan lain sebagainya, yang pinter ngumpul yang pinter, yang bodoh ngumpul yang bodoh, jangan sampai semacam itu sehingga berbaur. Maka alangkah baiknya bisa digunakan dengan cara misalnya berhitung, misalkan itu untuk yang kelompok 1 memilih kelompok 1, yang membunyikan kelompok 2 bisa memilih kelompok 2, dan seterusnya seperti itu. Atau dengan menggunakan misalkan 3 jenis permen, misalkan kan 3 kelompok itu bisa nanti memilih permen apa yang disukai, misalkan sehingga nanti terbentuk kelompok Exos, kelompok macam-macam permen itu. Pada dasarnya sudah memenuhi itu dulu. Terus kemudian yang kedua, karena tadi sudah anak-anak sudah mempresentasikan dan sudah menempelkan hasil kerja, itu kalau bisa biar anak yang menilai hasil kerja teman yang lain atau kelompok yang lain, bukan kita sebagai guru. Guru hanya tinggal membenarkan saja nanti apa yang dikerjakan anak. Meskipun sedikit ada kesalahan, kita tetap membenarkan. Misalkan seperti itu. Sehingga nanti praktis anak dengan sendirinya mengerjakan, sudah bisa menyempurnakan. Itu saya pikir akan lebih baik, lebih sempurna nanti. Biar anak atau kelompok itu sendiri yang menilai pekerjaan yang lain dengan apa yang sudah dikenalkan itu. Bukan kita sebagai guru. Dibayangkan seperti itu. Guru hanya tinggal nanti melihat hasil kerja anak ini saja. Pada dasarnya adalah UNES sudah memenuhi pembelajaran di abad 21 sehingga nanti anak bisa berpikir maksimal pada saat belajar. Saya pikir itu sebagai penutup pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Nurul bisa melakukan kegiatan seperti ini kembali sehingga praktis nanti pembelajaran Bu Nurul bisa menyenangkan siswa dan bisa anak merasa ketagihan dengan saat guru belajar, itu harapannya, bukan malah sebaliknya. Itu yang saya minta. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya kalau memang ada tugas di kelas, monggo untuk kita masuk di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.